Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi muka air laut. Jadi kita tahu bahwa dalam perencanaan bangunan pantai, elevasi muka air itu merupakan parameter yang sangat penting. Jadi di sini naik turunnya muka air laut atau fluktuasi muka air laut itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu pasang surut, yang kedua wind set up, ketiga wave set up, keempat tsunami, dan yang terakhir sea level rise atau kenaikan muka air laut. 5 komponen ini akan menentukan desain water level atau muka air, elevasi muka air yang akan digunakan dalam perencanaan bangunan pantai. Yang pertama yaitu pasang surut. Sudah saya jelaskan di awal pertemuan dulu bahwa pasang surut adalah fluktuasi muka air laut yang disebabkan oleh gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan. Nah, di sini elevasi muka air tertinggi biasa kita kenal dengan pasang, dan terendah kita kenal dengan istilah surut, merupakan komponen penting dalam perencanaan bangunan pantai. Di sini data pasang surut diperoleh dari pengukuran minimal 15 hari, sehingga dari grafik tersebut bisa kita peroleh nilai HHWL atau highest high water level, MHWL min high water level, MLWL min low water level, dan MSL atau min sea level. Nah, tentunya akan lebih baik kalau data pengukuran itu lebih dari 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena dalam 15 hari tersebut tercakup satu siklus pasang surut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Apa itu pasang purnama dan pasang perbani? Bisa buka-buka lagi materi pada awal-awal dulu. Dari data pengukuran pasang surut kita bisa menentukan muka air tinggi atau high water level, muka air rendah low water level, muka air tinggi rata min high water level. Ini kita peroleh dari rata-rata HWL. Jadi data-data HWL kita kumpulkan, sudah itu kita buat nilai rata-rata. Min low water level, ini juga data rata-rata dari muka air rendah. Nah, kalau MSL atau muka air laut rata min sea level, itu adalah rata-rata dari total data. Jadi kita tidak pilih mana muka air tinggi, mana muka air rendah, tetapi semua data kita rata-rata. Muka air tinggi tertinggi atau highest high water level di sini adalah muka air tinggi pada saat pasang purnama atau pasang perbani atau bulan mati. Nah, sebaliknya muka air rendah terendah atau lowest low water level itu adalah muka air paling rendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati juga. Yang selanjutnya wave set up. Jadi gelombang yang datang dari laut menuju pantai menyebabkan fluktuasi muka air di daerah pantai terhadap muka air diam. Jadi misal di sini adalah muka air ratanya, ketika gelombang mencapai pantai itu dia akan menyebabkan fluktuasi muka air laut di sini. Ini ada wave set up, ini adalah naiknya, sedangkan yang turun itu kita sebut dengan wave set down. Nah, bagaimana kita menghitung wave set up dan wave set down ini?
kita pakai rumusan seperti ini. Ini adalah rumusan untuk mengukur wave set down atau turunnya muka air laut akibat gelombang di sini. Nah, di sini kita perlu data T, yaitu periode gelombang, H0 aksen, yaitu tinggi gelombang laut dalam ekivalen, dB, yaitu kedalaman gelombang pecah, serta nilai G atau gravitasi. Rumusannya sebagai berikut adalah minus 0,536 HB pangkat 2/3 dibagi dengan G pangkat setengah kali T. Minus karena dia turun ya, muka air turun akibat gelombang. Yang selanjutnya yaitu wave setup. Kita hitung sebagai fungsi dari delta S dibagi dengan SB. Nah, kalau delta S ini kita substitusi dengan persamaan 0,15 dB dan dB dianggap sebagai 1,28 HB, kita akan peroleh nilai atau rumusan untuk wave setup, yaitu sebagai berikut 0,19 kali 1 minus 2,82 akar HB dibagi GT kuadrat, kita kalikan dengan HB. HB di sini adalah tinggi gelombang pecah, T ini adalah periode gelombang, dan G di sini adalah nilai gravitasi. Nah, ini yang rumusan yang kita gunakan untuk menghitung nilai wave setup dan wave set down. Yang selanjutnya yaitu wind setup. Nah, di sini yang dimaksud wind setup itu adalah angin akibat badai atau storm. Jadi angin yang berkecepatan besar. Kita tahu kalau gelombang itu kan memang berasal dari angin, tetapi kalau di sini kita pisahkan lagi, ada wave setup dan wind setup. Yang wind di sini adalah diakibatkan oleh angin berkecepatan besar atau badai tersebut. Nah, dia bisa membangkitkan fluktuasi muka air laut yang besar di sepanjang pantai yang dangkal dan luas. Nah, di sini penentuan elevasi muka air saat badai memang sangat kompleks karena di sini ada faktor angin, terus ada faktor air, ada perbedaan tekanan atmosfer serta parameter-parameter lainnya. Wind setup di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumusan delta H adalah sama dengan F dikali I dibagi dengan 2. F di sini panjang wedge. Ingat di video atau bahasan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mencari panjang wedge, dan I di sini adalah kemiringan muka air. Nah, bagaimana kita menentukan kemiringan muka air? Nah, itu kita bisa pakai rumusan C dikalikan V kuadrat per G kali D. Nah, di sini jadi rumusannya menjadi F dikali C kali V kuadrat dibagi 2 kali G kali D, dengan D adalah kedalaman air, V adalah kecepatan dari angin itu sendiri. Nah, di sini muncul nilai C. C adalah konstanta, dengan besar konstanta adalah 3,5 kali 10 pangkat minus 6. Ini adalah rumus untuk menghitung wind setup. Yang selanjutnya yaitu sea level rise. Jadi kita tahu bahwa akibat dari konsentrasi gas rumah kaca itu kan yang terjadi adalah kenaikan suhu bumi atau sebagai faktor dari climate change ya. Kita tahu kalau semakin panas bumi itu kan akan mencairkan es di kutub utara maupun selatan. Nah, di sini tentunya dengan kenaikan suhu tersebut akan mengakibatkan kenaikan muka air laut. Nah, kalau kita membangun suatu bangunan, misal kita akan
proyeksikan bangunan tersebut sampai 50 tahun ke depan. Nah, misal kita posisi ada di 2020, berarti bangunan kita akan berada di tahun 2070. Nah, itu di sini kita gunakan atau tambahkan faktor sea level rise ini. Kita bisa pilih memakai perkiraan yang rendah, terbaik, atau yang tinggi. Nah, di sini kalau yang yang rendah itu kita bisa pakai di sini kenaikan muka air lautnya. Misal bangunan kita di 2070 itu sebesar 20 cm. Nah, kalau pakai perkiraan terbaik ini kita pakai 40. Ini bagaimana kita memilihnya, ini tergantung dari urgensi bangunan tersebut. Jadi semakin penting bangunan tersebut, kita bisa memilih angka yang semakin tinggi, tetapi tentunya bangunan kita akan memiliki elevasi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa dicek lagi nilai ekonomisnya, karena kalau merencanakan suatu bangunan pantai itu tidak hanya aman tetapi juga efisien. Nah, itu faktor-faktor itu juga perlu kita pertimbangkan. Faktor yang terakhir yaitu tsunami. Jadi di sini tsunami itu adalah gelombang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di laut. Bedanya dengan gelombang yang biasa, ini adalah contoh untuk gelombang angin. Di sini gelombang yang terjadi karena angin itu paling dia mentok sampai di pesisir pantai. Dia tidak bisa membanjiri area yang lebih tinggi. Kalau tsunami, dia menjalar dengan cepat sampai melimpasi daratan. Jadi dia bisa mencapai elevasi yang lebih tinggi. Faktor tsunami ini kalau kita masukkan dalam perencanaan itu memang akan menghasilkan suatu bangunan yang sangat tinggi atau besar, dan tentunya akan sangat besar pula biayanya. Mungkin faktor tsunami ini bisa dipertimbangkan ketika kita membangun bangunan di pesisir pantai dengan daerah tersebut merupakan berpotensi terjadi tsunami tinggi. Misal di sini kita dari BMG itu sudah memetakan daerah-daerah potensi tsunami yang tanda merah ini run up gelombang akibat tsunami itu bisa lebih dari 5 meter. Nah, kalau yang kuning ini dia 2-5 meter, dan yang hijau ini adalah 1 sampai dengan 2 meter. Nah, tentunya kalau misal kita menambahkan run up sebesar 5 meter, lah itu kan bisa kita bayangkan bangunannya akan sangat boros sekali. Itu memang perlu analisa, karena tsunami juga probability terjadinya kan sangat kecil sekali. Dari faktor-faktor yang saya jelaskan tadi, kita gunakan untuk menentukan design water level atau DWL. Nah, dari 5 faktor tadi, yang saya berikan di sini adalah tanpa tsunami ya. Jadi di sini kita minus dengan faktor tsunami. DWL itu adalah sama dengan MSL atau HWL atau HHWL. Kita bisa ambil mean sea level atau high water level atau high water level. Ini yang mewakili pasang surut. Wind set up, jadi ada rumusannya, terus tambah lagi dengan perhitungan wave set up, ditambah lagi dengan sea level rise. Nah, kenapa di sini ada 3? Ini tergantung dari tingkat urgensi atau bangunan tipe bangunannya. Jadi bangunan kan dari misal contoh breakwater atau groin kemarin kan ada yang boleh terlimpas atau ada
yang tidak boleh terlimpas, yaitu pemilihan water level dari pasang surutnya kita pilih berdasarkan tipe atau urgensi dari bangunan tersebut. Nah, kalau kita gambarkan ini elevasi akibat pasang surut, ini ditambah lagi dengan wave setup, ditambah lagi dengan wind setup, ditambah lagi dengan pemanasan global atau sea level rise. Di sini ditambah lagi ini akan menghasilkan muka air rencana atau design water level. Pada gambar ini hampir sama dengan gambar yang sebelumnya. Di sini ini pasang, yang di sini akibat wave setup, wind setup, yang di sini wave setup. Nah, di sini ada istilah satu lagi run up. Run up gelombang. Apa yang dimaksud dengan run up gelombang? Nah, ketika gelombang itu mencapai pantai, dia akan merambat. Jadi di sini itu adalah hasil rambatan dari gelombang. Misal gelombang desain water level tadi untuk elevasi gelombang itu sampai di sini, elevasi muka air laut. Tetapi ketika dia sampai di pantai, dia masih punya kemampuan untuk menjalar atau merambat. Nah, di sini untuk perencanaan mercu bangunan kita bisa tambahkan nilai wave run up di sini, run up gelombang. Bagaimana kita menghitungnya? Kita menggunakan grafik yang dinamakan dengan grafik Erie-Barren, menggunakan bilangan Erie-Barren, di mana di sini tergantung dari sudut kemiringan pemecah gelombang serta tinggi gelombang dan panjang gelombang di laut dalam. Nah, nanti akan kita peroleh nilai run up. Selain itu juga dari grafik ini kita juga bisa peroleh nilai run down. Pemilihan grafiknya di sini ini tergantung dari material bangunan yang kita rencanakan. Nah, ini ada misal di sini riprap dia, atau batu pecah, atau quadripod, dolos atau tetrapod. Nah, ini garis grafiknya sudah berbeda-beda. Untuk menentukan elevasi mercu bangunan itu menggunakan DWL tadi, design water level, yang mana dia tergantung dari nilai pasang surut, wave setup, wind setup plus sea level rise. Kita tambahkan lagi dengan run up, kita tambahkan lagi dengan tinggi jagaan dari freeboard, kita masih tambahkan lagi supaya untuk mercu-mercu yang dia memang benar-benar tidak boleh terlimpasi oleh gelombang ini bisa aman. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana kita menghitung run up suatu gelombang. Nah, Anda perhatikan di sini soalnya pemecah gelombang batu pecah, berarti dia materialnya berupa batu pecah, akan dibangun dengan data sebagai berikut. Di sini ada tinggi gelombang rencananya atau H itu 3 meter dengan periode gelombang 10 detik. Kemiringan bangunan itu 1:2. Ini berarti nanti mewakili nilai tangan karena tadi ada sudut yang kita gunakan atau kita perlukan dalam pembacaan grafik. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita hitung dulu bilangan Erie-Barren-nya. Nah, ini tangen theta dibagi dengan H per L0 pangkat setengah. L0 kita hitung dulu, ini panjang gelombang di laut dalam itu sebagai fungsi dari 1,56 kali T kuadrat. T-nya tadi tahu 10, kita masukkan, kita peroleh nilai L0 adalah
156. Kita masukkan ke rumusan Iribarren tangen theta. Tangen theta dari mana? Nah, tadi di soal diketahui bahwa kemiringan breakwater tersebut adalah 1:2. Berarti tangen theta di sini adalah setengah. Kita masukkan ke sini. Tinggi gelombang diketahui 3 dan panjang gelombang itu 156. Nah, kita masukkan ke rumus ini, ketemu nilai 3,6. Nilai 3,6 ini kita masukkan ke grafik. Misal kita ambil di sini 3,6, tarik garis ke atas. Ingat tadi di soal diketahui bahwa material breakwater adalah memakai batu pecah, itu dia yang warna biru. Nah, baru kita tarik garis ke sebelah kiri, kita akan peroleh nilai run up per H itu ada sama dengan 1,25. Nah, nilai ini kita masukkan rumus ini sehingga kita bisa memperoleh nilai run up gelombang yaitu sebesar 3,75 meter. Demikian yang bisa saya sampaikan materi untuk fluktuasi muka air laut. Ini akan kita gunakan pada perencanaan bangunan setelahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.